Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gwindoin Lam dengan NIM 2004030082. Perkenalkan, nama saya Kensirio dengan NIM 2004030058. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang aplikasi dan pengolahan keramik. Pertama-tama, tahukah Anda apa saja sih klasifikasi dari bahan keramik? Jadi, terdapat 6 jenis klasifikasi bahan keramik berdasarkan aplikasi, yaitu kaca, produk tanah liat, refraktori, abrasif, semen, dan keramik canggih. Yang pertama yaitu kaca. Bahan kaca yang dikenal adalah silikat non-kristalin yang mengandung oksida lain. Selain silika, kaca juga terdiri dari gelas soda kapur. Dua aset utama bahan kaca adalah transparansi optik dan kemudahan fabrikasi. Bahan keramik kaca memiliki keunggulan seperti kekuatan mekanik yang relatif tinggi, koefisien rendah ekspansi termal, kemampuan suhu yang relatif tinggi, dan kompatibilitas biologis yang baik. Kegunaan yang paling umum untuk bahan keramik kaca ini adalah sebagai peralatan oven, peralatan makan, jendela oven, dan puncak jangkauan, terutama menjadi penyebab kekuatan mereka dan ketahanan yang sangat baik terhadap guncangan termal. Selanjutnya yaitu produk tanah liat yang termasuk dalam dua klasifikasi luas, yaitu tanah liat struktural seperti batu bata, ubin, dan pipa saluran pembuangan, kemudian whitewares yaitu seperti porselen, tembikar, dan peralatan makanan. Selanjutnya keramik refraktori atau juga disebut sebagai keramik tahan api yang merupakan bahan yang digunakan pada suhu tinggi dan sering di lingkungan yang reaktif. Persyaratan untuk klasifikasi material ini meliputi temperatur leleh yang tinggi, kemampuan untuk menyediakan insulasi, dan kemampuan untuk tetap tidak reaktif dan lembab saat terpapar lingkungan yang parah. Kemudian keramik abrasif. Keramik abrasif digunakan untuk memotong, menggiling, dan memoles bahan lembut lainnya. Bahan ini keras dan tangguh serta mampu menahan temperatur tinggi yang timbul dari gaya gesek. Bahan abrasif yang paling umum yaitu berlian, silikon karbida, tungsten karbida, korundum, dan pasir silika. Selanjutnya semen. Semen diproduksi dengan memanaskan campuran tanah liat dan mineral yang mengandung kapur dalam rotary kiln. Klinker yang dihasilkan digiling menjadi partikel yang sangat halus yang ditambahkan sedikit gipsum. Ketika dicampur dengan air, semen membentuk pasta yang mampu membentuk hampir semua bentuk yang diinginkan. Yang terakhir yaitu keramik canggih, yaitu seperti 4 jenis berikut ini. Yang pertama yaitu sistem mikroelektromekanis atau MEMS, yang merupakan sistem pintar yang terdiri dari perangkat mekanis miniatur yang terintegrasi dengan elemen listrik pada substrat, biasanya silikon. Yang kedua yaitu serat optik. Serat optik terbuat dari silika kemurnian yang sangat tinggi, yang harus bebas dari tingkat kontaminan bahkan menit dan cacat lain yang menyerap, menyebarkan, dan meratakan sinar cahaya. Yang ketiga yaitu bantalan bola keramik. Untuk beberapa aplikasi bantalan bola baja diganti dengan bola silikon nitrat. Silikon nitrat lebih keras dan kurang padat dan memiliki kekuatan tekan yang lebih tinggi daripada baja bantalan. Yang terakhir yaitu keramik piezoelektrik. Keramik piezoelektrik menghasilkan medan listrik ketika tegangan mekanis, yaitu perubahan dimensi, diterapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fabrikasi dan pengolahan keramik dan keramik kaca. Terdapat metode pembentukan produk kaca yaitu pressing, blowing, drawing, fiber forming, dan sheet forming. Yang pertama adalah pressing. Pressing ini dilakukan dengan cara memberikan tekanan pada kaca terhadap cetakan cor yang berlapis grafit. Yang kedua adalah blowing. Blowing ini dilakukan dengan cara menggunakan udara terkompresi untuk mendorong udara ke parison. Yang ketiga adalah drawing. Drawing ini dilakukan dengan cara menarik kaca yang telah mencair melalui cetakan. Yang keempat adalah fiber forming. Fiber forming adalah proses drawing yang lebih kompleks, di mana kaca diubah menjadi berbentuk serat, lalu kemudian ditarik dan dikumpulkan pada sebuah gulungan. Yang kelima adalah sheet forming. Sheet forming ini menghasilkan lembaran kaca yang di mana lembaran kaca tersebut dibentuk dengan cara mengapungkan kaca cair di atas kolam timah cair. Hal ini disebabkan adanya tegangan permukaan yang menyebabkan kaca tersebut dapat berbentuk datar dengan ketebalan yang seragam. Selanjutnya adalah fabrikasi dan pengolahan produk tanah liat.
Slip casting. Slip adalah suspensi tanah liat atau bahan terbentuk lainnya dalam air. Tahapan slip casting. Yang pertama, menuangkan slip ke dalam cetakan. Yang kedua, cetakan menyerap air. Yang ketiga, akan menghasilkan green ceramic, di mana green ceramic ini harus dikeringkan dan dibakar. Pengeringan. Pengeringan adalah penghapusan air dari green ceramic, di mana jarak antar partikel akan berkurang yang mengakibatkan penyusutan. Apabila terlalu cepat mengering, dapat menyebabkan keretakan karena penyusutan yang tidak seragam. Pembakaran. Pembakaran adalah memanaskan green ceramic yang telah kering hingga 900 sampai 1400 derajat Celcius untuk menghasilkan vitrifikasi. Vitrifikasi adalah pembentukan kaca cair dari tanah liat yang mengalir ke dalam dan mengisi sebagian volume pori. Powder pressing. Powder pressing adalah kompresi keramik bubuk dengan sedikit pengikat ke dalam bentuk yang diinginkan. Tap casting. Tap casting menghasilkan lembaran-lembaran green ceramic sebagai pita fleksibel. Biasanya ini digunakan dalam integrated circuit dan kapasitor. Sekian penjelasan dari video kami. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.